فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan nasab. Indah ganti keriku. Isim mufrad. Alamat nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Alamat rafa'nya dengan dhammah. Baik, Hasan, Idris, Abdullah. Jamak muzakkar salim. Alamat rafa'nya dengan waw. Alamat nasabnya dengan ya. Baik. Samin. Isim mutsanna. Alamat rafa'nya dengan alif. Alamat nasabnya surah. Enggak ada. Apa ya? Isim mutsanna. Alamat nasabnya dengan ya. Alamat rafa'nya tadi barusan, makanya dengerin temannya jawab. Hendak takif apa? Isim mutsanna. Alamat rafa'nya dengan alif. Alamat nasabnya dengan ya. Hasan, Idris. Asmaul khamsah. Hendak akbar. Asmaul khamsah, anggotanya apa saja? Tayyib, abuka wa akhuka wa hamuka wa afuka wa dhumalin. Alamat nasabnya dengan alif. Alamat rafa'nya dengan waw. Tayyib, Idris. Asmaul af'alul khamsah, apa saja wazannya? Af'alul khamsah. Baik, Idris. Af'alul khamsah indak Jabir. Alamat nasabnya dengan hadfun nun. Alamat rafa'nya thubutun nun. Kok lama mikirnya? Rafa'nya dengan thubutun nun, nasabnya dengan hadfun nun. Jelas. Amsilatul khamsah dengan hendak mal.
Kalau tadi af'alul khamsah. Sekarang kalau amsilatul khamsah, alamat rafa'nya dengan Baik, jangan bingung, sama dengan yang tadi amsilatul khamsah sama dengan af'alul khamsah. Penamaan saja. Ya. Jangan bingung. Baik, rafa'nya dengan apa? Itulah. Nasabnya hadfun nun. Rafa'nya dengan thubutun nun, nasabnya dengan hadfun nun. Baik, baik. Belum. Abdul Hafid. Jamak taksir. Alamat rafa'nya dhammah, nasabnya fathah. Baik. Ini. Jamak muannas salim. Alamat nasabnya kasrah. Alamat rafa'nya lebih dari 2 detik. Hendak Habib. Apa jamak muannas salim rafa'nya dhammah, nasabnya kasrah. Baik, jamak mudzakkar salim nasabnya ya, rafa'nya waw. Baik. Jelas. Isim mufrad ghairu munsharif. Isim mufrad ghairu munsharif. Qadir. Isim mufrad ghairu munsharif, alamat rafa'nya dhammah, alamat nasabnya fathah. Baik. Kalau yang munsharif, isim mufrad munsharif, alamat rafa'nya dhammah, alamat nasabnya fathah. Enggak ada bedanya. Kenapa? Karena munsharif dan ghairu munsharif ketika rafa' dan nasab tidak perlu dibedakan. Baru dibedakan nanti ketika pembahasan jar. Ya. Dimungkinkan, jelas. Jamak taksir. Contohnya apa? Talibun jadinya tulabun. Baik, jelas. Nah, sekarang kita masuk pada khafat. Ya, baru ngambil 2 i'rab, harus mutqin, bolak-balik mutqin. Mikirnya jangan lama-lama. Nanti kalau sudah selesai i'rab lebih banyak yang harus di murajaah. Mawadhi'ul kasrah, qala al-musannif rahimahullahu taala. Ada sebelumnya alamatul khafat ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala lil khafdi 3 alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathah. Ibnu Ajurrum mengatakan untuk i'rab khafat itu ada 3 tanda, kasrah, ya dan fathah. Tanda inti atau tanda asal untuk i'rab khafat adalah kasrah. Sedangkan penggantinya adalah ya dan fathah. Baik. Berarti kalau ditanya sekarang, Hanif,
Fathah menjadi tanda inti pada i'rab apa? Nasab, dan menjadi tanda pengganti pada i'rab apa? Khafad. Baik. Kemudian kasrah. Indah Rahman. Kasrah menjadi tanda inti pada i'rab apa? Khafad. Menjadi tanda pengganti pada i'rab nasab. Baik. Kemudian ya, sekarang ya. Ya menjadi tanda inti pada i'rab apa? Mujahid. Tidak ada. Dia tidak pernah menjadi tanda inti, tapi senantiasa jadi tanda apa? Pengganti. Nah, dalam i'rab apa saja dia? Nasab dan khafad. Baik. Qala syarih hafizahullah ta'ala i'lam rahimakallah anna al-isma yakunu mahfudhan idza wujida fihi wahidatun min thalathi alamatin. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya isim itu dia dikhafatkan, yaitu dia dalam keadaan jar, dalam keadaan khafat apabila didapati salah satu dari 3 alamat. Baik. Perkataan anal isma yakunu mahfudhan ini isyarat ikhwan atau penegasan, ya. Bahkan ini penegasan bahwasanya yang dikhafatkan itu hanya isim. Kalau fi'il bisa dikhafatkan tidak? Wais. Fi'il bisa di-i'rab dengan jar tidak? Baik. Nah, karena memang apa? Khafat tidak akan masuk pada fi'il ikhwan. Baik, sebab telah kita ketahui bahwasanya fi'il itu tidak bisa dikasrah. Ya, fi'il tidak bisa dikasrah. Fi'il tidak bisa dijarkan. Nah, dan khafat ya hanya masuk pada isim. Makanya tanda isim yang telah kita lewati dulu, apa tanda-tanda isim hamzah? Tanwin, kemasukan al, bisur'ah, kemasukan huruf jar, terus khafat. Nah, taib isim diketahui dengan khafat. Nah, sehingga ketika ini menjadi tanda diketahuinya suatu kata itu isim, maka berarti tidak akan mungkin ada pada apa? Fi'il. Al-ula al-kasrah, yang pertama kasrah. Wahia al-aslu fil khafdi. Ini tanda kasrah itu merupakan tanda asal pada i'rab khafat, inti. Atsalits atsaniyah al-ya, yang kedua ya, atsalitsah al-fathah. Wa huma far'ani min anil kasrah. Ya, dan fathah ini merupakan cabang dari kasrah, yaitu alamat pengganti. Walikulli wahidin min hadhil alamati thalathatil madhkurah mawadhi' kama sayati. Dan untuk masing-masing dari 3 tanda yang disebutkan ini ada tempat-tempatnya tersendiri sebagaimana akan datang penjelasannya. Nah, sekarang perhatikan mawadhi'ul kasrah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadhi'. في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. Sekarang kita ambil kasrah. Ya, kasrah dia menjadi tanda untuk i'rab khafat pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad munsharif. Yang kedua jamak taksir munsharif. Yang ketiga jamak muannas salim. Baik.
Perhatikan, di sini muncul penggunaan kata munsharif. Karena memang pada i'rab khafat akhwan kita harus membedakan antara yang munsharif dan ghairu munsharif. Nah, sedangkan pada pembahasan rafa dan nasab kita tidak perlu membedakan karena masih alamatnya sama. Tapi kalau sudah masuk pada jar, pada masa khafat, ya, pada i'rab khafat ini, maka harus dibedakan mana munsharif, mana ghairu munsharif. Baik, apa sekarang yang dimaksud dengan munsharif? Munsharif itu yaitu isim-isim yang bisa ditanwin. Ini mudahnya. Apa dikri munsharif itu? Isim-isim bisa ditanwin. Nah, sedangkan ghairu munsharif itu tidak bisa menerima tanwin. Baik. Kalau ditanya Nasrul, yang munsharif dan ghairu munsharif itu lebih banyak mana jumlahnya pada isim? Saya ulangi pertanyaannya. Pada isim mana yang lebih banyak jumlahnya, isim munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif, kenapa? Karena asal isim itu bisa ditanwin, ya. Hukum asal isim itu bisa ditanwin. Berarti ketika dia tidak bisa ditanwin, dia keluar dari hukum asal. Butuh punya alasan kenapa kamu tidak bisa ditanwin. Insyaallah nanti ada penjelasan. Nah, sekarang isim mufrad munsharif berarti isim mufrad yang bisa menerima tanwin. Kemudian jamak taksir munsharif, jamak taksir yang bisa menerima tanwin. Kemudian jamak muannas salim yang ketiga. Baik. Dan pada jamak muannas salim kenapa tidak diberi penjelasan munsharif? Karena apa? Semua jamak muannas salim bentuknya apa? Mesti dia menerima tanwin. Qala syari qauluhu wa amal kasra fatakunu ila akhirih fihi anal kasra la takunu alamatan lil khafdi ila fi hadhihi al asma'i thalatha al atiyah. Ya. Pada kalimat Ibnu Ajurum ini padanya penjelasan bahwa kasrah tidak menjadi tanda i'rab khafat kecuali pada isim-isim yang tiga berikut ini. Yang pertama al-ismul mufradul munsharif, isim mufrad yang munsharif. Sabaqa ma'aka anal ismal mufrad huwa ma dalla ala wahidin aw wahidah. Ya, telah lewat bersamamu pengertian isim mufrad. Apa pengertian isim mufrad? Pengertiannya apa? Fatur. Nah, kata benda yang menunjukkan satu untuk baik mudzakkar atau muannats. Baik. Wa sanadkuru laka, yaitu di sini pengertiannya huwa madalla ala wahidin aw wahidah. Kata yang menunjukkan satu mudzakkar atau satu muannats. Wa sanadkuru laka al-an ta'rifan akhar, dan akan kami sebutkan untukmu di sini pengertian yang lain. Wa huwa yaitu ma laisa mutsanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nah, ini bagus metode mu'allif ikhwan. Beliau apa? Memberikan faedah satu demi satu. Sehingga apa? Seorang tidak kaget dengan kebanyakan faedah yang harus dihafal. Dulu kita membahas pengertian isim mufrad, pengertian yang sangat mudah, yaitu intinya kata benda yang menunjukkan satu, ya kan? Nah, sekarang diberi pengertian lain yang lebih panjang, yaitu namanya isim mufrad ma laisa mutsanna, yang bukan mutsanna, wala majmu'an, bukan pula jamak, wala mulhaqan bihima, bukan pula yang diikutkan dengan mutsanna dan jamak, wala minal asma'il khamsah, tidak pula termasuk dari asma'ul khamsah. Baik, ini pengertian yang mu'tamad untuk isim mufrad, itu dihafal. Baik. Nah, dihafal pengertian yang baru saja kita ambil ini. Qauluhu al-munsharif, qauluhu al-munsharif ay alladhi yalhaqut tanwin awil kasrah akhiruhu.
Yang dimaksud dengan munsharif yaitu isim yang akhirnya itu bisa bisa bergandengan dengan tanwin atau kasrah, bisa diikuti atau bisa terkena, yaitu isim yang akhirnya bisa terkena tanwin atau kasrah. Contoh ya kawan, munsharif intinya apa? Yang bisa dikasrah atau ditanwin akhirnya dalam bahasa kita mudahnya. Apa tadi Yahya? Oh, Cahya dulu, Cahya. Isim munsharif itu bagaimana? Taib, isim yang bisa dikasrah atau ditanwin akhirnya. Contoh, marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Aku melewati si Zaid. Perhatikan kata bi Zaidin. Zaidin berarti dari sini kita ketahui dia munsharif. Kenapa? Karena akhirnya kasrah dan juga apa? Ditanwin. Wa nahwu a'jabani khuluqu amrin. A'jabani khuluqu amrin. Menakjubkanku, yaitu menjadikanku senang akhlaknya Amr. Baik, di sini yang menjadi inti adalah kata amrin. Amrin dalam kondisi akhirnya di kasrah dan di tanwin. Lo itu wawu ngapain wawu ada di situ? Indah Usama, antum melihat tulisan amrin. Amrin kenapa ada wawu itu? Wawu? Hah? Yang keras? Dari sana asalnya, pokoknya orang Arab kasih gitu. Manut saja kita, ya sudah. Nah, orang Arab kasih gini, ya sudah, kita ikut amrin. Baik. Yang dikatakan akhwan, wawunya ini dia nyuri dari Dawud. Wawunya Dawud diambil si Amr. Nah, amrin. Nah, ketika menulis Amr ditambah wawu. Nah, ditambah wawu. Dan wawu ini dia apa? Tidak dihitung dalam kalimat i'rab. Kita ketika mengi'rab ya huruf akhirnya ra. Amrin, amrun, amran. Baik. I'rabnya pada apa? Pada ra-nya. Baik. Sedangkan wawu ini wawu yang memang apa? Ya begitulah didatangkan. Baik. Untuk membedakan surahnya dengan surah Umar. Baik, dengan surah Umar. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih wawu, orang akan membacanya apa? Umar sama. Baik. Maka dikasih wawu. Amrun, amrin. Baik, dan dari mana asal wawu ini? Ya, wawunya minta dari Dawud. Karena Dawud, orang Arab membaca panjang Dawud, tapi tidak ada wawu ya. Ya enggak? Masuk enak. Dawud, kita bacanya panjang, enggak boleh Dawud, enggak boleh. Bacanya apa? Dawud. Wawunya tidak ditulis di situ. Kalau ditanya wawu Dawud kemana, diminta si Amr untuk ditempel di situ. Nah, a'jabani khuluqu amrin. Ra'nya di kasrah, di tanwin. Baik. Wa nahwu istafattu min ilmi Khalidin. Istafattu min ilmi Khalidin. Aku mengambil faedah dari ilmunya Khalid. Perhatikan kata Khalidin, akhirnya diapakan itu? Akbar, kasrah dan tanwin. Berarti dia isim apa? Yang bisa di kasrah, bisa ditanwin, munsharif. Baik. Perhatikan fakullun min Zaidin wa Amrin wa Khalidin mahfudun. Masing-masing dari kata Zaid, kemudian Amr dan Khalid mahfudun, yaitu dijarkan, dikhafatkan. Wa alamatu khafdihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih, dan alamat khafatnya adalah kasrah zahirah
kasrah yang nampak di akhirnya. Taib kasratun zahiratun ala akhir. Taib nampak. Kenapa alamatnya kasrah? Kalau ditanya, kenapa kok Zaid, Amr dan Khalid alamat jarnya kasrah? Muhammad Aceh. Karena dia isim mufrad munsharif. Taib, ahsan. Tanbih. Khufida Zaidun lidukhuli harfil khafdi alaih. Wa khufida Amrun wa Khalidun biidhafatihima ila ma qablaha. Ya, tanbih ini sebagai faedah tambahan penjelas tentang apa? Sebab suatu kata dikhafatkan. Nah, ada dua hal dari contoh itu bisa kita petik bahwasanya suatu kata dikhafatkan dengan salah satu dari dua sebab. Yang pertama kemasukan huruf jar, yang kedua karena apa? Karena idhofah. Baik. Maka dikatakan di sini Zaid dikhafatkan karena kemasukan huruf jar. Sedangkan Amr dan Khalid dikhafatkan kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada kata sebelumnya. Ilmi Khalidin, khuluqu Amrin. Amr diidhofahkan ke khuluq. Makanya dia menjadi apa? Makhfud, dikhafatkan. Kemudian Khalid diidhofahkan kepada ilm. Nah, maka dia apa? Dia menjadi makhfud, menjadi jar. Antum jangan bingung, makhfud sama dengan majrur. Nah, makhfud istilah yang mendominasi digunakan oleh ulama-ulama ahli Kufah, sedangkan majrur itu ulama Basrah. Nah, maknanya sama. Tapi maknanya sama. Dan lebih ringan di mulut majrur sebenarnya daripada makhfud. Yang kedua, jamu taksir al-munsharif. Jamak taksir munsharif sabaqa ma'aka ta'rifu jam'i taksir wa annahu ma dalla ala akthar min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Ya, telah lewat bersamamu pengertian jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Apa pengertian jamak taksir? Hendak syukran, tutup kitabnya. Madalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini ma taghayyurin fi sighati mufrad. Di hafal, yaitu kata yang menunjukkan lebih dari dua untuk mudzakkar atau muannats bersama dengan adanya perubahan pada sighah mufradnya. Apakah perubahan ini bisa kita kiaskan masing-masing kata satu dengan kata lain? Indah Mujahid. Baik. Nah, pembentukan jamak taksir kita tidak bisa mengkiaskan. Kenapa? Karena untuk jamak taksir ini sama', yaitu mendengar dari orang Arab. Berarti kita harus melihat kamus untuk tahu jamak taksir dari suatu kata. Baik. Wa hadza taghyiru imma bi ziyadatin. Ya, perubahan ini kemungkinannya dengan tambahan kaqaulika sinwun wa sinwanun. Sinwun menjadi sinwan. Ditambah. Apa tambahannya di situ? Abdul Hafid. Tambah apa? Dilihat tambahnya apa? Hah? Dilihat kok. Kalau ngelihat malah lihatnya ke sini gimana? Sinwun jadi sinwanun. Tambahannya apa, Mas? Alif dan nun. Sudah kelihatan cetak welo-welo. Nah, baik. Kelihatan sangat jelas.
tambahannya alif dan nun. Taib. Wa imma binaqsin, dan kemungkinannya dengan pengurangan. Kakaulika tuhmatun menjadi tuham, tuhmatun wa tuham. Yang dibuang apa ini Yahya? Ta. Wa imma taghayyurin fi syakal, dan kemungkinannya ada perubahan pada harokat. Kakaulika asadun wa usdun, asad menjadi usdun. Bi fathil alif wa sini fil awal asadun, dengan fathah alif dan sin di kata yang awal asad. Wa dhammil alif wa taskini sin fil tsani, dengan yang kedua mendhamma alif dan mensukun sin, usdun. Wa imma taghayyurin fi syakli ma'a ziyadati wan naqsi, dan kemungkinannya dengan perubahan pada harokat bersamaan dengan adanya tambahan dan pengurangan. Kakaulika karimun wa kurama, karim menjadi kurama. Ini sudah amburadul, ya kan? Ya dikurangi, ya ditambah, ya di apa? Ubah-ubah. Karim jadi kurama. Ini oplosan. Wa imma taghayyurin fi syakli ma'a ziyadah, kemungkinannya juga dengan perubahan harokat bersama dengan tambahan. Sababun menjadi asbabun. Wa hakadha taghayyurin fi syakli ma'an naqsi, demikian pula dengan perubahan harokat bersama dengan pengurangan. Contohnya sarirun menjadi sururun. Baik. Perhatikan, antum kalau ingin tahu maknanya, belum tahu, berarti dilihat di kamus. Nah, sarir apa makna sarir? Indah apa? Ranjang, tempat tidur. Jamaknya surur. Sururin, fi sururin apa? Ayatnya? Labas. Yang lainnya? Sururin mutaqabilin, sururin mamdudah. Naam. Taib. Apa? Masfufah. Taib. Taib. Wa mithalu jam'i taksir al-munsharif marartu birijalin qurama'ah. Marartu birijalin qurama'ah. Contoh jamak taksir yang munsharif, aku melewati rijalin, para lelaki yang qurama, yang mulia. Cuma di sini rijalin jamak taksir munsharif, sedangkan qurama apa? Jamak taksir ghairu munsharif, yang nanti akan kita lewati di tempatnya. Di situ kita lihat rijalin jamak taksir, qurama jamak taksir. Cuman karena rijalin munsharif maka dia kasrah tanda jarnya. Quramaa karena dia jamak taksir ghairu munsharif maka tanda jarnya fathah, sebagaimana nanti akan kita pelajari. Baik. Perhatikan dulu catatan kaki. Wa yusamma hadzal taghayyur taghayyuran zahiran haqiqiyan khilafan lil muqaddar. Ya, dinamakan perubahan ini perubahan yang zahir dan hakiki, memang berubah, berbeda dengan perubahan yang muqaddar. Perubahan muqaddar itu perubahan yang hanya ditetapkan, bentuknya tidak berubah, tapi ditetapkan adanya perubahan. Kenapa? Fa innahu yastawi fihi al-mufrad wal jama'. Kenapa? Karena sama ya pada kata tersebut bentuk mufrad dan jamaknya. Nah, ini aneh. Taib, sulit kayak seperti ini. Mufrad dan jamaknya katanya sama. Wala yushtaratu fihi syai'un min hadhil umuril mutaqaddimah, tidak dipersyaratkan pada kata ini sedikit pun dari perkara-perkara yang telah lewat. Naam, taib, yaitu fulk. Ya, fulkun. Fulkun akhwan, dia mufrad dan jamaknya sama. Terus bagaimana
kita membedakan dengan pensifatan. Ya, terserah orang mau bilang jamak atau mufrad, ya terserah kepada yang berbicara. Kalau dia ingin mufrad, maka disifati dengan mufrad. Ra'aitu fulkan makhira. Nah, kalau ingin jamak berarti sifatnya dijamakkan. Wa ra'aitu fulkan mawakhira. Baik, apa fulk? Mana fulkun apa? Apa Badri? Kapal. Baik. Kemudian ke contoh, tadi dicontohkan jamak taksir munsharif marartu birijalin. Baik, wa nahwu raditu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashabi. Baik, faqulu min rijalin wa ashabi mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaih wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, masing-masing dari kata rijal dan ashab itu khafatkan. Kenapa? Karena kemasukan huruf khafat padanya dan tanda khafatnya adalah kasrah zahirah di akhirnya. Baik. Kita ambil jamak muannas salim biar selesai. Jamak muannas salim yang ketiga, pengertiannya di bawah majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini fi akhirih. Telah terulang-ulang. Besok kalau ditanya tidak bisa, nah jewer. Baik. Nahwu ukhbirtu an fatayatin muaddabatin. Perhatikan, aku diberi kabar tentang fatayat muaddabat, ya, para pemudi-pemudi yang beradab. Wa nahwu sami'tu an talibatin muta'allimatin mustafidatin. Ini semuanya apa? Bentuk-bentuk jamak muannas salim. Fa kullu min fatayatin wa talibatin mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaih. Ya, masing-masing dari kata-kata itu dalam kondisi khafat. Kenapa? Karena kemasukan huruf khafat padanya. Wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahirah ala akhirih. Alamat khafatnya kasrah yang nampak di akhirnya. Li'annahu jam'u muannas salim. Karena itu adalah jamak muannas salim. Baik. Fa kullun min muaddabatin wa muta'allimatin wa mustafidatin mahfudun li'annahu tabi'un lil mahfud. Dan masing-masing kata muaddabat, muta'allimat, mustafidat pada contoh tadi itu juga mahfud. Kenapa? Karena dia mengikuti isim yang mahfud. Wa alamatu khafdihi al-kasratu dhahiratu aidan, dan alamat khafatnya adalah kasrah juga. Wa jami'uha jamu muannas salim, dan keseluruhannya dalam contoh-contoh ini adalah jamak muannas salim. Ini juga isyarat ikhwan bahwasanya di kasrahnya suatu kata itu terkadang karena apa? Karena tabi', karena dia mengikuti sesuatu yang kasrah maka ikut di kasrah, atau mengikuti sesuatu yang jar. Lebih bagusnya. Dijarnya suatu kata, ya, dikhafatkannya suatu kata, itu apa? Di sini ada sebab baru yang dicontohkan, yaitu karena tabi', karena mengikuti suatu kata yang majrur. Berarti kita mengambil 3 sebab suatu kata dijarkan. Pertama, kemasukan apa? Huruf jar. Yang kedua, karena dia diidhofahkan kepada kata sebelumnya. Yang ketiga, karena dia mengikuti kata lain yang jar. Ya. Baik, itu diingat-ingat. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillah. Iqra'ul matan.